Stoicisme mengajarkan kita untuk menyetujui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan bukan makhluk individual yang tentu saja yang berarti kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus tetap bersosialisasi. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang manusia adalah makhluk sosial gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah membaca di grup komunitas Stoik Indonesia gitu di Facebook gitu ya. Ada yang komen atau ada yang curhat tentang keluarga yang selalu kayak memandang rendah dirinya, terus selalu memandang sebelah mata, mengkritisi dan seperti haters gitulah ya, sepertinya kok keluarga saya membenci saya, sehingga dia belajar stoicisme dan saya melihat curhatan dia itu, jadi dia itu lebih memilih menghindari orang-orang yang mencemooh dia gitu ya, memandang sebelah mata dia. Jadi dia lebih memilih untuk tidak bersosialisasi gitu ya dengan orang-orang gitu ya. Nah, di dalam stoicisme banyak sekali tulisan-tulisan tentang haters gitu ya, tentang orang-orang yang senangnya mengkritisi gitu ya, senangnya mengkritisi orang gitu ya, memandang sebelah mata orang, terus mencemooh orang gitu ya. Dan dalam buku Meditations, kalau kamu membaca buku Meditation, banyak sekali tulisan-tulisan Marcus Aurelius tentang cara menghadapi orang-orang yang menyebalkan gitu ya. Dan ini bisa kita artikan bahwa orang-orang menyebalkan itu sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu, dan orang-orang menyebalkan itu adalah hal yang biasa, yang seharusnya kita menanggapinya seperti hal yang biasa saja gitu ya. Hal yang memang seharusnya sudah terjadi gitu, dan itu bukan berada di dalam kendali kita gitu. Jadi yang berada di dalam kendali kita itu tidak usah mendengarkan gitu ya, dan juga tidak usah menghindari orang-orang yang menyebalkan tersebut gitu ya. Karena apa? Karena kita makhluk sosial, dan suatu saat kita itu membutuhkan orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga gitu ya. Dan tentu saja untuk menghadapi orang-orang tersebut gitu ya, orang-orang yang dekat dengan kita, kita menghadapinya dengan apa? Menghadapinya dengan cinta gitu ya. Dan ketika seorang stoik menghadapi atau menyikapi haters gitu ya, atau menyikapi yang perkataan yang menyinggung kita, maka yang harus kita ubah itu bukan orangnya, tetapi cara pandang kita terhadap kata-kata si orang yang menyinggung kita itu gitu ya. Terkadang kan ketersinggungan itu disetujui oleh diri kita sendiri gitu ya. Kita tersinggung misalkan, kamu kok males sih gitu ya. Terkadang kan ya namanya keluarga ya, keluarga kan melihat kita setiap hari gitu ya. Terus keluarga kita misalkan bilang, kamu kok males, kerjaannya tidur bukannya nyari kerja kemana-mana. Nah itu kan memang membuat kita tersinggung, tetapi kalau
kamu adalah seorang stoik, maka kamu menyikapinya harusnya melihat ke dalam diri kita, apakah perkataan si dia itu, si A itu, si keluarga kita itu, atau si eh, orang dekat kita itu, apakah dia memang mencoba menyinggung kita atau mencoba untuk memberi semangat kepada kita gitu. Saya suka belibet orangnya gitu ya. Jadi kita itu bebas untuk mengubah pendapat kita tentang perkataan seseorang gitu ya. Jadi ketika ada orang yang kita rasa membenci kita, harusnya kita lihat lagi gitu, apakah perkataan dia itu benar atau tidak gitu kan ya. Karena ketersinggungan itu, atau kita berpikir bahwa dia itu mencemooh kita, memandang sebelah mata diri kita gitu. Itu bukan sikap dia, tetapi pendapat kita terhadap apa yang dia katakan atau terhadap perilaku yang dia berikan kepada kita gitu ya. Apakah saya memiliki pengalaman seperti itu? Punya, banyak sekali ya, di dalam, tentu saja dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan pun gitu ya. Mau sebaik apapun kita melakukan hal yang seharusnya gitu ya, kebencian terhadap diri kita dari orang-orang sekitar kita itu akan ada gitu. Dan ini juga yang ditulis oleh Marcus Aurelius dalam buku Meditation, buku 11.13 gitu ya. Jadi bagaimana Marcus Aurelius menuliskan, bagaimana jika seseorang memandang sebelah mata diriku gitu ya, atau memandang sebelah mata saya. Biarkan saja mereka melihatnya seperti itu gitu ya, tetapi saya akan melihatnya dan saya akan tidak gimana sih? Saya membacain bahasa Inggris dulu ya gitu ya. Karena saya agak susah saya mengerti gitu ya. Ya saya suka bilang di episode sebelumnya, saya mengerti bahasa Inggris tapi susah banget ketika saya harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. What if someone despise me? Let them see to it, but I will see to it that I won't be found doing or saying anything contemptible. Jadi biarkan saja orang itu memandang sebelah mata kita, tetapi saya akan melihatnya itu secara berbeda, dan saya tidak akan melakukan atau mengatakan sesuatu yang dia katakan gitu ya. Lalu bagaimana jika seseorang membenci saya? Ya biarkan saja orang itu membenci saya, kata Marcus Aurelius begitu. Tetapi saya akan melihatnya dengan baik dan dengan sifat yang baik kepada semua orang gitu ya. Dan mempersiapkan untuk menunjukkan bahwa pembenci itu adalah salah gitu ya, cara melihat kita gitu. Dan apa ya, dan kita menunjukkannya itu dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang mereka pertunjukkan gitu ya. Terkadang kan ketika ada orang gitu ya, ketika ada teman, ketika ada keluarga, ketika ada rekan kerja yang mencemooh kita, yang mengkritik kita dengan kata-kata gitu ya. Terkadang kita itu mengkritiknya mengencounternya itu kan dengan kata-kata lagi gitu ya. Tetapi dalam stoik itu seharusnya kita tidak mengencounternya itu dengan kata-kata lagi, karena tidak ada gunanya gitu ya. Ketika kita membalasnya dengan kata-kata lagi, dia akan membalasnya dengan kata-kata lagi gitu ya. Maka
cara stoik itu ya iyahkan saja gitu ya, iyahkan saja. Anggap saja kritiknya dia itu adalah saran untuk kita untuk mengubah diri kita. Maka ya udah ketawain aja kayak atau mengiyakan saja gitu ya, tidak dengan cara mengiyakan kritiknya dia, maka itu tidak akan semata-mata merendahkan diri kamu gitu. Karena rendah atau tidaknya diri kamu itu adalah tergantung tentang pendapat kamu di dalam pikiran kamu gitu ya kan. Semuanya itu kan ya kata Marcus Aurelius lagi, choose not to be harmed, then you will not be harmed gitu ya. Ketika kamu memilih untuk tidak tersinggung, maka kamu tidak akan pernah tersinggung gitu ya. Ketika kamu memilih untuk tidak tersakiti, maka kamu tidak akan tersakiti gitu ya. Tentunya dengan kata-kata gitu. Ketika kamu memilih untuk tidak tersakiti dengan kata-kata atau kritik si haters tadi, maka kamu tidak akan pernah tersakiti gitu. Jadi iyakan saja kata-kata si haters tadi atau kata-kata teman kamu atau keluarga kamu yang senangnya mengkritik gitu ya. Dan pembalasannya, encounternya itu dengan cara ya kamu tetap melakukan apa yang menurut kamu itu tepat gitu ya, baik gitu ya. Dan tidak usah banyak bicara, lakukan saja hidupmu lah gitu ya. Tetapi jangan juga membenci dia gitu. Karena orang-orang yang membenci kita itu adalah orang-orang yang ignorance gitu ya. Orang-orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Jadi sebagai seorang stoik gitu ya, untuk mencintai orang yang membenci kita itu adalah hal yang membutuhkan atau hal yang harus dilakukan dengan keberanian gitu ya. Ketika kamu tidak berani untuk mencintai orang yang membenci kamu, ya kamu tidak akan pernah menghilangkan kebencian di dalam diri kamu gitu ya. Dan tujuan mempelajari stoik kan menghilangkan emosi-emosi negatif, maka ya sudah, biarkan saja orang itu membenci kamu, senang mengkritik kamu, biarkan aja gitu. Dan dengan cara kamu tetap menjadikannya teman atau mencintai orang itu sebagai keluarga, maka kamu belajar lebih jauh tentang bagaimana cara mencintai manusia gitu ya. Karena memang seorang stoik itu harus mencintai manusia gitu ya. Karena kita ya makhluk sosial gitu. Kita tidak bisa tiba-tiba membenci orang yang membenci kita, lalu kita mencari orang yang mencintai kita gitu ya, dan kita mencintainya. Dan dalam stoik itu cinta dan benci itu adalah cinta atau bencinya seseorang pada kita itu adalah hal yang di luar kendali gitu ya. Bisa saja orang yang membenci kita itu jadi mencintai kita, dan orang yang mencintai kita bisa membenci kita gitu. Dan itu adalah hal yang berada di luar kendali. Tetapi yang berada di dalam kendali kita itu ya mengendalikan rasa benci dan rasa cinta di dalam diri kita gitu ya. Jadi cinta itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan dan hal yang bisa kita kendalikan dan harus kita latih mengendalikannya gitu ya, agar emosi-emosi lainnya, emosi-emosi negatif lainnya itu hilang dan kita tidak menjadi orang yang pembenci seperti orang membenci kita gitu ya. Jadi what's in the way become the way gitu ya. Ketika ada orang yang membenci kita, berarti itu adalah sarana kita untuk berlatih bagaimana cara mencintai orang yang membenci kita gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kita makhluk sosial, jangan pernah merasa bahwa ketika kita menghadapi orang yang membenci kita, kita menghindari orang itu gitu ya. Tidak usah gitu ya. Dan penjelasan dari Ryan Holiday pun sama seperti itu gitu. Dan
Saya tadi menjelaskan itu menurut penjelasan Ryan Holiday. Jadi ketika ada orang yang membenci kita, kita tanyakan kepada diri kita gitu. Apakah opininya itu berada di luar kendali? Maka ketika tidak berada di luar kendali, ya sudah, biarkan saja. Kata-kata itu, orang itu gitu ya, membenci kita. Tapi ada satu hal, apakah kita bisa mengubah orang itu atau tidak? Atau kita harus mengubah diri kita menyesuaikan dengan orang itu gitu ya. Jadi ya intinya kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian. Bukan karena hanya tidak boleh, tetapi kita seorang stoik, kita harus belajar bagaimana cara mengendalikan cinta kita terhadap apapun, terhadap segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Amor fati, takdir kita emang memiliki circle atau pertemanan atau keluarga yang seperti itu. Maka ya kita harus mencintai mereka dengan apa adanya gitu ya. Ya, begitu saja episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.